Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai perkembangan pendidikan di Cina. Anggota kelompok kami terdiri dari Amelia Putri Fijria, Farica Kalista, dan Siti Nursyifa Aulia Sunar. Pendidikan Cina kuno. Pendidikan pada zaman Cina kuno telah ada pada sejak dinasti pertama. Diperkirakan bahwa sudah ada sekolah pada dinasti Xia dan sekolah formal pada dinasti Shang. Pada zaman Cina kuno, pendidikan dihantarkan dengan metode pembelajaran mulut-mulut dan literasi. Sistem ini dinamakan Chunjun, yang berarti asal-muasal dari sekolah. Pada masa itu, alat tulis-menulis menggunakan pisau dan bambu atau potongan kayu yang sulit didapatkan, sehingga yang bisa mendapatkan pendidikan literasi hanyalah orang kalangan atas. Pendidikan di Cina kuno berpedoman pada 4 kitab dan 5 klasik milik Konfusius. Buku-buku ini adalah sumber utama pembelajaran, di mana seseorang diharuskan untuk memahami pikiran otentik Konfusianisme. Konfusianisme adalah ajaran yang dibawa oleh Konfusius, seorang filsuf dari era dinasti Zhou Barat. Inti ajaran Konfusianisme adalah mengedepankan etika dan moral untuk mengatur hubungan manusia sesuai statusnya masing-masing. Dalam ajaran Konfusianisme, ada 5 kebajikan yang harus dijadikan pedoman berperilaku sehari-hari. 5 sikap tersebut adalah Ren, cinta kasih, Li, kebenaran, Li, kesusilaan, Ce, bijaksana, Sheng, dapat dipercaya. 5 sikap pada ajaran Konfusianisme memiliki hubungan yang erat dengan 5 hubungan manusia, ulun, yaitu 1. Junchan, yang mengatur hubungan antara atasan dan bawahan. 2. Futse, hubungan antara orang tua dan anak. 3. Xiongdi, hubungan antara kakak dan adik. 4. Fufu, hubungan antara suami istri. 5. Pengyou, hubungan antara teman. Jika sifat-sifat ini diterapkan, maka negara akan mencapai ketentraman, karena setiap orang memahami perannya masing-masing. Konfusius mempunyai 4 kitab dan 5 buku. Kitab ada Da Xue, Chongyong, Lunyu, Mengzi. Bukunya Shu Jing atau kitab sejarah, She Jing, kitab puisi, I Ching, kitab ramalan, Chun Chu, kitab musim semi, Li Ji, kitab aturan. Lao Tzu. Ajaran Lao Tzu atau yang biasa dikenal dengan Taoisme mempelajari tentang filosofi alam. Taoisme menekankan perbaikan pada akhlak manusia yang sudah rusak untuk kembali menjadi manusia yang bijaksana agar mendapat kebahagiaan kekal dengan cara menyatu dengan Tao atau Tuhan. Ajaran ini mengacu kepada kitab Tao Te Ching yang ditulis oleh Lao Tzu. Sistem pendidikan Cina kuno beserta perkembangannya. Di era dinasti Zhou Barat, terdapat 2 jenis sekolah, yaitu Guoshui, sekolah yang berada di ibu kota kerajaan, dan Xiangshui, sekolah lokal yang diisi oleh rakyat biasa. Sekolah formal sendiri sudah ada sejak zaman dinasti Xia. Guoshui sendiri berisikan keturunan kerajaan atau bangsawan. Sistemnya adalah murid sekolah dengan tingkat lebih tinggi diajarkan tentang pendidikan moral dan 6 disiplin kesenian, yaitu adat istiadat, musik, panahan, berkuda, menulis, dan berhitung. Tingkatan yang lebih rendah ditekankan tentang pendidikan moral, menulis, dan berhitung. Sementara Xiangshui memiliki kurikulum pendidikan tentang memanah dan pendidikan militer. Selain kurikulum sekolah formal, pendidikan dari keluarga dan preschool education juga diberikan. Pendidikan yang diberikan keluarga adalah transmisi pengetahuan tentang ilmu alam atau kemampuan bertani. Sementara preschool education adalah mendatangkan guru ke rumah untuk mengajarkan kemampuan dasar berhitung. Pendidikan ini biasanya diperoleh anak keluarga bangsawan atau pegawai tinggi. Preschool education dimulai sebelum anak berumur 6 tahun. Pada era musim semi dan gugur, sekolah dari negara mulai menurun popularitasnya, dan sekolah swasta mulai menyaingi. Hal ini disebabkan oleh kalahnya dinasti Zhou dari tetangganya. Cara mempertahankan kekuatan wilayah dinasti Zhou yang membuka jalan untuk orang biasa agar dapat masuk ke ranah politik negara dan pelayanan sipil.
Pada zaman ini, keeksklusivitasan untuk mendapat pendidikan melemah. Orang-orang yang punya skill dan pengetahuan untuk mempertahankan wilayah diseleksi oleh kerajaan, terlepas dari latar belakang status sosialnya, sehingga berdirinya sekolah swasta Konfusius yang memperbolehkan segala kalangan belajar dengan prinsipnya bahwa pendidikan tidak seharusnya membedakan status sosial maupun ras. Sekolah swasta Konfusius, orang-orang dari segala kalangan belajar di sini. Murid-murid mempelajari bidang ilmu yang spesifik, seperti agrikultural, diplomasi, dan sekolah militer. Konsep pendidikan moral juga diajarkan pada bidang filosofi, seperti legalisme, Taoisme, Konfusianisme, dan Mohisme. Kespesifikan ilmu ini yang membuat murid-murid terbentuk menjadi seorang yang mempunyai bidang ilmu profesional. Namun, pada era dinasti Qin, Konfusianisme ditolak karena dianggap kritis terhadap kebijakan Qin. Qin Shi Huang juga melarang sekolah swasta dalam bentuk apapun di kerajaannya. Ia memerintahkan penyebaran pendidikan legalis. Ia juga melarang rakyat biasa untuk membaca diam-diam dan mengoleksi buku klasik Konfusianisme. Pada era dinasti Qin, buku-buku Konfusianisme dibakar dan para sarjana Konfusianisme dikubur hidup-hidup. Pada masa dinasti Han, Konfusianisme kembali diterima. Di masa pemerintahan Kaisar Wu, dinasti Han Barat mengadopsi menolak 100 aliran pemikiran dan hanya menghormati Konfusianisme yang diusulkan oleh Dong Zhongshu. Kebijakan tersebut adalah ideologi feodal yang berarti seluruh pejabat negara diharuskan untuk memahami aliran Konfusianisme dan menafsirkan hukum sesuai ajaran Konfusianisme. Kaisar Wu juga mendirikan Taishui, atau institusi tertinggi di pemerintahan pusat, yang siswanya memperoleh pelajaran di Institut Taishui dan dididik oleh pengajar yang dipilih antar pejabat terpelajar dan berprestasi. Siswa yang memperoleh pelajaran di Institut Taishui disebut siswa Tai, dan dididik oleh pengajar yang dipilih dari antara pejabat terpelajar dan berprestasi yang disebut Boshe, sekarang doktor. Kepala Boshe diberi gelar Boshe di dinasti Han Barat 206 sebelum Masehi sampai 9 Masehi, dan Chichou di dinasti Han Timur 25 sampai 220 Masehi. Pada era dinasti Sui dan Tang, minat terhadap Konfusianisme berkurang dan minat berkembang kepada Buddhisme dan Taoisme. Selama periode itu juga, sistem ujian kekaisaran yang bernama Keju dikembangkan. Sistem ini terdiri dari ujian yang diadakan oleh pemerintah daerah, ditambah ujian kekaisaran terakhir, yaitu pemeriksaan istana yang diadakan oleh kaisar. Seseorang yang lulus ujian tingkat kabupaten disebut Shuchai, dan Shuchai peringkat pertama menerima gelar Anshou. Sarjana yang lulus ujian tingkat provinsi disebut Juren, dan Juren peringkat pertama dan kedua menerima gelar Jieyuan dan Huiyuan masing-masing. Sarjana peringkat pertama dalam ujian istana menerima gelar Chuangyuan, dan Bangyan kedua dan Tanhua ketiga. Semua sarjana yang lulus ujian diberikan posisi resmi yang berbeda sesuai dengan hasil mereka. Kaisar Gaozu memerintah dinasti Tang melanjutkan sistem ujian kekaisaran yang diprakarsai dinasti Sui. Sistem ujian menjadi lebih berkembang. Pada era dinasti Ming juga diperkenalkan sistem kuota geografis yang membuat daerah dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi tidak mendominasi semua posisi dalam pelayanan administrasi negara. Dan pada era dinasti Qing, pendidikan sudah berkembang jauh lebih sempurna dengan mengakumulasikan metode-metode pendidikan dari generasi-generasi sebelumnya. Konten yang diajarkan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada era Qing, Yuan Shikai mengganti ujian kekaisaran dengan ujian seperti sistem pendidikan dunia barat. Selanjutnya adalah pendidikan Cina modern dan kontemporer yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Bisa di next. Pendidikan Cina modern dan kontemporer. Manajemen kurikulum pendidikan di Cina dibagi menjadi 5 tingkat. Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota, Dinas Pendidikan Kecamatan, dan sekolah. Pendidikan dasar di Cina terdiri dari SD dan SMP. Pendidikan di Cina sebagian besar adalah milik pemerintah, sehingga kualitas dan fasilitas pendidikannya hampir sama rata. Next. Setiap perubahan sistem dan kurikulum pendidikan harus didasari oleh hasil penelitian yang mendalam dan tidak dipengaruhi oleh ideologi dan kemauan pemimpin yang berkuasa. Pendidikan gratis diberikan jika siswa merupakan satu-satunya anak dalam keluarga.
Next. Selanjutnya ada sistem pendidikan Cina saat ini. Pendidikan di Cina sampai saat ini masih sangat dipengaruhi oleh kebudayaan kuno, terutama ajaran Taoisme dari Lao Tzu dan Konfusianisme dari Konfusius. Sistem pendidikan di Cina menekankan untuk mengembangkan potensi yang terdapat pada diri peserta didik dengan tujuan untuk merangsang dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Next. Kurikulum di Cina adalah Komisi Pendidikan Negara atau State Education Commission. Sistem pendidikan di Cina meliputi pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Next. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan teknik dan kejuruan. Pendidikan dasar merupakan pendidikan prasekolah yang berlangsung selama 3 tahun, dimulai dari usia 3 tahun, dilanjutkan memasuki sekolah dasar pada usia 6 tahun. Mata pelajaran utama adalah sains, geografi, sejarah, matematika, dan bahasa Cina. Selain itu juga ada pendidikan politik dasar dan moral. Peserta didik yang berada di kota diwajibkan untuk mempelajari mata pelajaran olahraga. Selanjutnya ada pendidikan teknik dan kejuruan. Pendidikan teknik dan kejuruan terdiri dari 2, yaitu sekolah menengah akademis dan sekolah menengah kejuruan. Selanjutnya ada next. Selanjutnya ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal terbagi menjadi 2, yaitu adult education atau pendidikan orang dewasa, yaitu pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Masyarakat negara bagian dan pemerintah di semua pendidikan harus menyediakan fasilitas pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pelajar dewasa, membantu mereka memanfaatkan sebagai sumber belajar. Yang kedua, ada pendidikan literasi. Cina mengembangkan pendidikan literasi dengan tujuan untuk memberantas buta huruf dan pada tahun 1996 di Cina sudah tercatat 82% tingkat literasi. Sampai saat ini pun telah terdata sampai 5 juta lebih masyarakat yang sudah tidak buta huruf di Cina. Next. Kelompok mata pelajaran untuk kurikulum di Cina pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri dari kelompok mata pelajaran Cina dan moral, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi serta matematika, kelompok mata pelajaran sosial dan politik, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan, kelompok mata pelajaran bahasa Cina dan asing. Next. Perbedaan sistem pendidikan Indonesia dan Cina. Yang pertama ada pemanasan. Sebelum memulai pembelajaran, murid diajak melakukan pemanasan dengan guru olahraga sebagai instruktur, bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh dan semangat menjalani hari. Yang kedua, piket sekolah. Kegiatan piket dilakukan bersama-sama, semua murid berkumpul untuk membersihkan seluruh area sekolah, bertujuan untuk meningkatkan disiplin melalui kebersihan dan kerjasama. Yang ketiga ada waktu belajar. Di Indonesia, durasi belajar tidak lebih dari 8 jam, sedangkan di Indonesia durasi belajarnya lebih dari 9 jam ditambah mereka melanjutkan belajar mandiri di sekolah dan ikut bimbingan belajar. Yang keempat ada belajar mandiri. Di Cina terdapat sesi belajar mandiri pagi atau sore hari. Tidak sedikit sekolah di Cina yang mewajibkan murid mengambil sesi belajar mandiri di sekolah. Yang kelima, budaya tidur siang. Sistem pendidikan di Cina memiliki durasi yang sangat panjang, sehingga para pelajar diberikan waktu agar dapat beristirahat setelah makan siang. Yang terakhir, ranking setiap hari. Di Cina, seluruh pelajar akan melihat update ranking setiap hari. Pemberian ranking diperoleh dari keaktifan saat di kelas. Dalam setahun, pembelajaran dilaksanakan selama 40 minggu. Total masa liburan adalah 10-11 minggu, dan 1-2 minggu merupakan masa peralihan semester. Semester genap dimulai setelah liburan musim semi sampai dengan 30 Juni. Beban pelajaran per minggu untuk tingkat SD awal adalah 26 jam, SD lanjutan 30 jam, SMP 34 jam. Next. Selanjutnya ada manajemen pendidikan di Cina yang akan dijelaskan oleh Farica.
Manajemen pendidikan di Cina. Menteri Pendidikan Nasional Cina bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan umum dan perencanaan tentang pendidikan yang bertujuan mempersiapkan para pelajarnya untuk melakukan pengembangan diri dalam dimensi estetika, fisik, intelektual, dan moral, sesuai dengan bidang pekerjaannya pada masa kelak nanti, dapat menjadi pekerja sosial yang beridealisme, terdidik, dan berbudaya, serta disiplin dan memiliki karakter yang kuat di bawah pengawasan State Council, di mana administrasi pendidikan dasar didesentralisasikan ke pemerintah provinsi dan kota. Sedangkan administrasi dan pengawasan pendidikan tinggi dilakukan di tingkat nasional dan provinsi. Sekarang ini sistem pendidikan di Cina dimulai dari pusat, provinsi, kota madya, dan kabupaten, termasuk daerah otonomi yang setingkat dengan kota madya, yang artinya daerah tersebut bersifat transsentralisasi. Adapun dalam bidang pembangunan pendidikan, dibentuk organisasi pemerintah bernama Komite Pendidikan Negara atau State Education Commission, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan. Untuk biaya pendidikan tersedia pada pemerintah pusat dan daerah dengan distribusi alokasi dari daerah khusus untuk pendidikan yang dikelola oleh daerah, sedangkan dana pusat untuk lembaga pendidikan yang berada di kementerian. Cina telah melaksanakan pembangunan sistem pendidikan dengan menganggarkan dana investasi yang besar pada sektor pendidikan, serta membantu siswa memperoleh layanan pendidikan yang sama. Kebijakan ini diutamakan untuk siswa yang berasal dari keluarga miskin dengan memberikan skema bantuan berupa pinjaman pendidikan yang dibayar setelah memperoleh pekerjaan tetap dengan gaji minimal 1.000 yuan per bulan, biaya pendampingan, beasiswa, subsidi pendidikan, pembebasan biaya sekolah, dan pengurangan biaya sekolah. Pada tahun 2013, sekitar 23 miliar yuan telah disediakan untuk 11 juta mahasiswa dari keluarga miskin yang memperoleh pendidikan tinggi. Biaya pendidikan jenjang sekolah SD dan SMP seluruhnya gratis jika peserta didik merupakan satu-satunya anak dalam keluarga. Akan tetapi, jika keluarga memiliki lebih dari satu anak, maka fasilitas pendidikan gratis ini tidak diberikan untuk semua anak. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan satu anak yang diberlakukan di Cina sejak tahun 1979. Next. Tujuan pengembangan dan reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan di Cina terdiri dari 8 tahapan, namun secara garis besar dapat dibagi ke dalam 2 tahapan jika dilihat dari sistem perkembangan kurikulumnya, yaitu yang pertama reformasi pendidikan Cina dari tahun 1949 hingga 2001, yang dinamakan manajemen pengembangan model kurikulum sentralistik. Sebagai awal dari reformasi tahap 1, yaitu dari tahun 1949 hingga 1952, telah dilakukan sentralisasi sistem pendidikan untuk menyamakan kurikulum, bahan ajar, dan rencana ajar. Pada bulan September 1950, telah diterbitkan bahan ajar untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, dengan fokus pada pendidikan sains dan moral, terutama ideologi komunitas dan politik negara. Pada reformasi tahap kedua, yaitu tahun 1953 hingga 1957, Konferensi Pendidikan kedua untuk merevisi, memperkuat, dan mengembangkan kurikulum pendidikan SD hingga SMA. Kemudian pada tahun 1956, Kementerian Pendidikan Cina menerbitkan kurikulum lengkap untuk seluruh mata pelajaran. Pada periode reformasi tahap ketiga, yaitu 1957 hingga 1963, Cina sedang berada dalam masa terburuk akibat Perang Dingin dengan negara Barat. Maka dari itu dibuatkan revisi kurikulum pada September 1958, sehingga pendidikan tingkat dasar dan menengah masing-masing hanya perlu ditempuh selama 5 tahun. Selain itu juga dikeluarkan peraturan baru agar peserta dididik tidak boleh bekerja dan hanya wajib belajar saja. Pada reformasi tahap 4, posisi guru dianggap tidak penting dan tidak terhormat. Pada masa ini, aktivitas belajar sangat minimal karena banyak peserta didik yang ikut dalam unjuk rasa dan provokasi yang dilakukan masyarakat terhadap pemerintah. Pada tahap reformasi 5,
diadakan konferensi pendidikan sains yang menghasilkan rancangan sentralisasi kurikulum dan menerbitkan buku ajar. Tujuan dari reformasi ini adalah untuk mengajar ketertinggalan Cina, terutama dalam bidang teknologi. Reformasi ke-6 berlangsung antara tahun 1981 hingga 1984 untuk menindaklanjuti kebijakan Deng Xiaoping, yaitu Ketua Komisi Penasihat Pusat Partai Komunis di tahun 1982 hingga 1987. Kementerian Pendidikan Cina menanggapi efek dari peserta didik yang berlomba-lomba masuk ke sekolah unggulan dengan mengeluarkan peraturan baru yang menyatakan bahwa pendidikan dasar dilangsungkan selama 5 tahun dan pendidikan menengah dilangsungkan selama 6 tahun. Pada tahap reformasi ke-7 yang berlangsung pada 1985 hingga 1998. Di sini SD kembali diubah menjadi 6 tahun dan SMP 3 tahun. Pemerintah tetap menerapkan sentralisasi kurikulum, akan tetapi bahan ajar boleh dikembangkan oleh masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Pada tahap reformasi ke-8, pendidikan Cina berlangsung dari tahun 1998 hingga 2001. Pemerintah Cina menyadari bahwa untuk bisa bertahan menghadapi globalisasi, perlu menyiapkan generasi muda yang kreatif dan inovatif. Di tahun 2001 pada bulan September, dikeluarkan kurikulum baru yang menitik beratkan pada inovasi dan kemampuan mengaplikasi teori dalam kehidupan sehari-hari. Next. Yang kedua itu ada reformasi pendidikan Cina dari tahun 2001 hingga sekarang, yang dinamakan Manajemen Pengembangan Model Kurikulum Desentralistik. Di tahun 2001, Departemen Pendidikan mengeluarkan program kurikulum wajib belajar dan standar kurikulum untuk 20 mata pelajaran, termasuk bahasa Mandarin. Selain itu, Kementerian Pendidikan menetapkan buku teks eksperimen untuk 20 sekolah dasar dan menengah, 7 mata pelajaran untuk sekolah dasar, dan 13 mata pelajaran untuk sekolah menengah. Di tahun 2002 pada musim gugur, percobaan diperluas menjadi 530 kabupaten dan kota. Di tahun 2003, untuk lebih menyesuaikan standar kurikulum dengan praktik pendidikan dan pengajaran, Departemen Pendidikan menurunkan para ahli untuk melakukan uji coba pelaksanakan praktik kurikulum yang direformasi. Di tahun 2004, berdasarkan evaluasi menyeluruh dan diskusi ekstensif tentang pekerjaan daerah, contohnya itu reformasi kurikulum memasukkan tahap popularitas. Di tahun 2005, nilai awal sekolah dasar dan menengah telah mengadopsi prinsip-prinsip kurikulum baru. Di tahun 2010, Kementerian Pendidikan mengeluarkan kebijakan garis besar Program Nasional Reformasi dan Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah dan Panjang. Program ini dilakukan dari tahun 2010 hingga 2020. Disebut juga dengan garis besar program 2010. Sejalan dengan inisiatif kebijakan nasional, yaitu memberikan prioritas pada pembangunan pendidikan dan pembangunan negara dengan sumber daya manusia yang mendalam. Garis besar program 2010 ini bertujuan untuk memajukan mutu pendidikan nasional secara umum dan secara khusus mendorong pengembang keilmuan bisnis pendidikan. Kementerian Pendidikan juga melakukan revisi standar kurikulum untuk setiap mata pelajaran wajib beserta wajib belajar pada tahun 2010. Di tahun 2011, Kementerian Pendidikan membentuk Komite Pendidikan Dasar dan Alih Kurikulum untuk mengkaji standar kurikulum yang direvisi. Di tahun 2012, inisiatif penelitian mengeluarkan revisi program kurikulum baru untuk sekolah menengah atas yang telah dirumuskan selama reformasi kurikulum di Cina. Terdapat 31 provinsi dan kota secara berturut-turut ditambahkan ke daerah percontohan kurikulum yang direformasi. Selama bertahun-tahun, studi tindak lanjut pada eksperimen reformasi kurikulum, para peneliti mengidentifikasi masalah serius ketidaksesuaian antara konsep reformasi kurikulum resmi dan praktik pendidikan pengajaran. Di tahun 2014, diluncurkan sebuah proyek mencari
opini untuk revisi program kurikulum untuk sekolah menengah atas. Kementerian Pendidikan juga mengeluarkan peraturan pendapat Kemendikbud tentang pendalaman reformasi kurikulum dan pelaksanaan tugas pokok pendidikan moralitas untuk menjadikan pendidikan moral sebagai tugas dasar pendidikan untuk mengembangkan peran kurikulum dalam pelatihan bakat. Di tahun 2017 diterbitkan program kurikulum untuk SMA umum yang baru direvisi dan standar kurikulum untuk 20 mata pelajaran. Baru-baru ini Kementerian Pendidikan Cina akan mengintegrasikan pemikiran Xi Jinping di dalam kurikulum sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Tujuan memasukkan pemikiran ini dari kurikulum pendidikan adalah membantu generasi muda membangun kepercayaan ideologi Marxisme. Selain itu, pemikiran Xi Jinping diyakini dapat menjadi stimulus untuk menumbuhkan semangat pembangunan dan penerus sosialisme dengan landasan moral, intelektual, fisik, dan estetika holistik. Pemikiran Xi Jinping tentang sosialisme dengan karakteristik Cina untuk era baru akan diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran untuk semua jenjang pendidikan. Lebih rinci lagi, pada tingkat sekolah dasar, pemikiran Xi Jinping akan difokuskan pada materi mencintai negara, sosialisme, serta Partai Komunis Cina. Kementerian Pendidikan Tiongkok beserta peserta didik bisa belajar untuk menempatkan kepentingan sosial di atas segalanya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.